kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang selalu ada dalam kami. Biarlah renungan yang akan kami dengar dapat menguatkan kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan renungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 7, 2 Tawarik 4. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Tema kita hari ini adalah makna hadirat Allah. Hadirat Allah adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Maka setiap waktu manusia berada dalam hadirat Allah dengan leluasa. Bisa bercakap-cakap dengan manusia, Adam. Allah dengan leluasa bisa bercakap-cakap dengan Adam. Demikian pun sebaliknya. Adam senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 20. Namun ketika dosa masuk kepada manusia pertama, maka Adam dan Hawa merasa takut berjumpa dengan Tuhan. Mereka bersembunyi sampai Allah yang mencari mereka. Dosa telah menjauhi manusia dari Allah. Dan ketika di zaman Musa, maka umat untuk masuk dan menghadap hadirat Allah harus mengorbankan hewan, domba, lembu, atau burung untuk menguduskan mereka. Allah memerintahkan Musa untuk membuat tabut Allah, di mana di atas tabut tersebut yang disebut tutup pendamaian dibuat 2 kerup yang saling berhadapan. Jika kemuliaan Tuhan datang, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan berbicara kepada Musa di antara kedua kerup tersebut untuk disampaikan kepada seluruh umat Israel. Saudara bisa baca dalam Keluaran 25 ayat 20 sampai 22. Selama perjalanan di padang gurun, maka tabut Allah diusung dan tempatnya adalah di ruang Maha Kudus dalam kemah suci. Sejak zaman Musa, maka tabut Allah menjadi lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Setelah bangsa Israel menetap di Kanaan, tanah perjanjian, dan telah memiliki seorang raja, maka ketika Daud menjadi raja, ia memindahkan tabut Allah dari tangan orang Filistin ke Yerusalem, ke kota Daud. Usaha ini dilakukan sebanyak 2 kali. Usaha pertama gagal karena Daud tidak mempelajari bagaimana seharusnya mengurus tabut Allah ini sehingga terjadi tragedi di mana Uza mati karena memegang tabut Allah. Dalam 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 7. Usaha kedua berhasil setelah Daud mempelajari hukum-hukum Musa, di mana dia ketemukan bahwa hanya keturunan Lewi lah yang boleh mengangkut tabut Allah. Dalam 1 Tawarik 15 ayat 12 sampai 13 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita
sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Keinginan Daud untuk menempatkan tabut Allah dalam sebuah rumah Tuhan adalah karena kecintaan Daud kepada Allah. Karena Daud senantiasa membutuhkan dan merindukan hadirat Allah dalam hidupnya. Dan Tuhan berkenan akan keinginan tersebut, meski bukan Daud yang membangunnya, tetapi Salomo, anaknya yang diperkenan Allah untuk membangun bait suci. Meskipun demikian, Daud telah mempersiapkan banyak sekali material yang diperlukan bagi pembangunan bait suci. Saudara bisa baca di dalam 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai 16. Jadi bait suci adalah tempat umat beribadah kepada Allah. Tempat umat menghadap hadirat Allah. Tempat umat mempersembahkan korban kepada Allah. Bagi Salomo yang masih muda, hadirat Tuhan sangat penting baginya. Ia mengingat pesan dari ayahnya Daud bahwa ia harus setia dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan seperti yang tertulis dalam hukum Musa 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 4. Sebab itu sebelum ia melakukan segala sesuatu di awal jabatannya sebagai raja, ia meminta petunjuk Tuhan dan memohon hikmat dari Allah. Selanjutnya di tahun keempat pemerintahannya, di bulan yang kedua, ia mulai mendirikan bait suci di tempat yang telah ditunjukkan oleh Daud kepadanya. Saudara, ini menunjukkan betapa membangun bait suci adalah hal yang prioritas bagi pemerintahan Salomo. Dia mencurahkan segenap hatinya, segenap dayanya, segenap pikirannya untuk pembangunan bait suci. Bahan-bahan yang terbaik dan dikerjakan oleh tukang-tukang yang terbaik. Semuanya dapat kita baca dalam 2 Tawarik pasal 3 sampai pasal 5. Salomo pun telah belajar dari ayahnya bahwa hanya orang Lewi yang diberikan hak untuk mengangkut tabut Allah. Ketika tabut Allah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan dibawa dan dipindahkan dari Sion ke bait suci, Salomo mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung banyaknya. Ini menunjukkan, saudara, kesungguhan hati Salomo untuk Tuhan. Tabut Allah diletakkan di tempat yang paling dalam dari bait suci, yakni ruang Maha Kudus, di tempat yang telah ditentukan Tuhan melalui Musa. Ketika tabut telah diletakkan, maka para peniup nafiri dan para penyanyi serentak sebanyak 120 imam, mereka serentak memperdengarkan paduan suaranya dan menyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan dengan berbagai alat musik. Mereka menyanyikan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika itu juga dikatakan oleh firman Tuhan, penuhlah rumah Tuhan dengan awan kemuliaan. Sama seperti yang dialami oleh Musa dan umat Israel ketika Musa mendirikan kemah suci bagi Tuhan di dalam Keluaran 40 ayat 34. Sehingga para imam tidak tahan berdiri di hadapan hadirat Tuhan yang memenuhi rumah Allah. Saudara bisa baca dalam 2 Tawarik pasal yang kelima ayat 14. Apa perenungan kita hari ini? Semua orang percaya seharusnya senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita tidak memiliki kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4 menegaskan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh
yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Betapa kita membutuhkan selalu hadirat Tuhan, roh Allah di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada hari ini, hari yang penuh ucapan syukur, hari yang berbahagia. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami merindukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, tanpa hadirat Tuhan kami tidak mampu menjalani kehidupan ini. Kami tidak mampu melihat di dalam kegelapan. Sebab itu ya Bapa, penuhi kami dengan roh-Mu. Biarlah hadirat-Mu selalu ada di dalam hidup kami ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.